saya Nafis Gafrianda dari kelas 11 IPA 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara pencegahan COVID-19. Nah, cara yang pertama yaitu dengan cuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Sebab, tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Yang kedua, hindari sentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan menjadi sumber penyakit sebab sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah menggunakan tangan. Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu basah. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila Anda menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Yang kelima yaitu hindari interaksi langsung. Cara sederhana guna menangkal virus corona yang kelima adalah hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab meskipun tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang kepada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat kita lakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Yang ketujuh yaitu menerapkan social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak, sebab dengan menjaga jarak antar satu sama lain, dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum. Selanjutnya, cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya, sebab pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Yang kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi. Maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Dan yang terakhir, tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar penjaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh. Caranya adalah dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus, termasuk virus corona. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang syarat masker yang baik digunakan beserta jenis-jenisnya. Syarat masker yang baik digunakan yang pertama yaitu menutup bagian tepi wajah dengan sempurna. Yang kedua, memiliki tali pengikat atau karet telinga. Yang ketiga, terdiri dari beberapa lapis kain. Yang keempat, tidak menghalangi jalan napas. Dan yang terakhir, untuk masker kain jika dicuci tidak berubah bentuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis masker. Yang pertama, masker bedah. Masker ini dirancang untuk memblokir tetesan cairan dan dapat menurunkan kemungkinan terkena virus dari orang lain. Masker ini cukup efektif untuk pencegahan penularan virus. Masker bedah terdiri dari 3 lapis. Bagian luar biasanya berwarna biru atau hijau, berfungsi sebagai anti air. Lapisan tengah untuk filter, dan lapisan paling dalam untuk menyerap cairan yang keluar dari mulut atau saat bersin agar tidak menyebar melalui udara.
Masker bedah tidak mampu menghalau zat kimia, gas, atau uap. Masker bedah tidak sepenuhnya menutup hidung dan mulut sehingga partikel kecil masih bisa masuk. Dan partikel yang sangat kecil dapat dengan mudah dilewati. Debu masih bisa masuk ke hidung dan mulut jika tidak dipasang dengan tepat. Penggunaan masker ini juga tidak diperbolehkan terlalu lama atau hanya sekali pakai. Yang kedua, masker N95. Masker dengan kode N sudah termasuk jenis masker yang efektif melindungi hidung dan mulut dari polusi dan virus. Masker ini merupakan masker pernafasan yang menawarkan perlindungan lebih terhadap paparan virus. Masker ini terdapat lapisan penyaring khusus yang mampu menghalau partikel kecil. Kode angka yang ada pada seri ini menunjukkan tingkat persenan masker dapat menyaring partikel berbahaya. Maksimal pemakaian masker ini tidak boleh melebihi 8 jam. Selanjutnya masker R95. Masker jenis R cukup tahan dengan polutan berbasis minyak. Masker ini cocok digunakan pada lingkungan yang terdapat polutan mengandung aerosol minyak yang seperti kabut asap hasil pembakaran batu bara, gas alam, atau minyak. Masker ini mampu efektif hingga 8 jam dan lebih sulit didapat dibanding masker sebelumnya. Selanjutnya masker P95. Masker dengan kode P sangat tahan terhadap polutan dengan kandungan minyak dan efektif menghalau partikel kecil di udara. Penggunaan masker ini bisa lebih lama dibanding jenis masker sebelumnya. Batas penggunaan masker ini tidak boleh lebih dari 40 jam. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat masker sederhana ini, yang pertama ada kain, benang, karet, jarum, dan gunting. Langkah pertama adalah dengan melipat kain menjadi 2 bagian. Lalu lipat bagian dalam kain ke arah luar selebar 1,5 cm. Lalu buat lekukan ke arah tengah kain dan jangan lupa disetrika agar tidak berubah bentuk. Lalu pasang karet di kanan dan kiri masker, kemudian ditahan menggunakan jarum agar tidak lepas selama dijahit. Selanjutnya, letakkan karet di antara kain dengan cara menutupnya dengan bagian bawah kain yang tersisa. Tahan kedua sisi samping masker dengan jarum agar tidak mudah lepas saat dijahit nanti. Lalu jahit sisi samping masker. Usahakan jahitannya dibuat rapat agar tidak ada celah pada masker. Setelah masker selesai dijahit, lepas semua jarum penahan masker. Pastikan tidak ada jarum yang tertinggal. Lalu balik masker
sehingga bagian luar berada di dalam dan bagian dalam berada di luar.